Halo, perkenalkan saya Florianus Restola Mahuda. Saya dari kelas 12 OTKP. Ingin menjelaskan mengenai gaji PNS. Dikutip dari kompas.com, bekerja menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Bukan tanpa sebab. Hal ini lantaran ada gaji yang pasti dibayar setiap bulan, serta berbagai tunjangan yang semakin membuat profesi PNS diminati banyak orang. Besaran gaji CPNS merujuk pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Akan tetapi, sepanjang belum ditetapkan sebagai PNS, besaran gaji yang dibayarkan baru 80% dari total besaran gaji PNS. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nomor 9 Tahun 2012, kemudian merujuk Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Seorang CPNS wajib menjalani masa perjabatan atau percobaan selama setahun. Masa perjabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti sekali. Apabila calon PNS lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, maka dia akan dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Merujuk lampiran PP nomor 15 tahun 2019, gaji setiap PNS berbeda-beda setiap golongan. Gaji pokok untuk PNS golongan terendah yakni 1.560.800, sedangkan golongan tertinggi 5.901.200. Berikut rinciannya. Golongan 1 1.560.800 sampai 2.335.800. 1.704.500 sampai dengan 2.472.900. 1.776.600 sampai 2.577.500. 1.851.800 sampai 2.686.500. Untuk golongan kedua, yang A 2.022.200 sampai 3.373.600. Yang B 2.208.000 sampai 400 sampai 3.516.300. Untuk yang C 2.301.800 sampai 3.665.000. Yang D 2.399.200 sampai 3.820.000. Untuk golongan yang ketiga, yang A 2.579.400 sampai 4.236.400. Yang B 2.688.500 sampai 4.415.600. Yang C 2.802.300 sampai 4.602.400. Yang D 2.920.800 sampai 4.797.000. Untuk golongan yang keempat, untuk yang A 3.044.300 sampai 5 juta. Yang B 3.173.100 sampai dengan 5.211.500. Yang C 3.307.300 sampai dengan 5.431.900. Selain gaji PNS, PNS juga mendapatkan beberapa tunjangan pekerjaan. Terdapat sejumlah tunjangan yang didapat PNS, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan. 1. Tunjangan kinerja. Dari sejumlah tunjangan yang ada, yang nominalnya paling besar biasanya adalah tunjangan kinerja atau tukin. Besaran tukin berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja.
Di tingkat instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja paling besar didapat oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan didapat oleh pejabat struktural eselon 1, yakni Rp117.375.000 dan terendah pelaksanaan dengan tukin Rp5.361.800. 2. Tunjangan suami istri. PNS juga mendapatkan tunjangan istri atau suami. Menurut PP nomor 7 tahun 1977, besaran tunjangan suami istri yakni 5% dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. 3. Tunjangan anak. Tunjangan lainnya adalah tunjangan anak. Merujuk kepada PP nomor 7 tahun 1977, tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan maksimal 3 anak. PNS mendapatkan tunjangan ini selama anaknya berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki penghasilan sendiri. 4. Tunjangan makan. Sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan, besarnya yakni Rp35.000 per hari. Untuk PNS golongan 1 dan 2, Rp37.000, untuk golongan 3, Rp41.000, untuk golongan 4. Yang kelima, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural. Tunjangan ini lebih dikenal sebagai jenjang eselon. Baik, sekian materi penjelasan dari saya mengenai gaji PNS. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.